Halo guys, kita berjumpa lagi. Begini guys, ada hal yang menarik sekali datang dari Bali. Jadi ini menyambung tentang hal 2 tahun yang lalu, lebih kayaknya 2 tahun lebih yang lalu, bahwa di Bali itu kan tidak ada yang namanya macan dahan, ya kan? Secara ilmiah pun macan dahan itu tidak hidup di Bali. Tetapi di lapangan, ya, 2 tahun lebih yang lalu itu kita itu menemukan fakta-fakta yang menjurus kepada, ya, sosok yang disebut dengan macan seruni. Nah, apa hubungannya macan seruni dengan macan dahan? Begini, di Bali orang-orang tua dahulu, ya, menyebut seruni, ya, seruni, macan seruni, yang biasanya itu memanjat-manjat pohon, melompat dari pohon satu ke pohon yang lainnya di hutan-hutan di pedalaman Bali. Seruni itu berhubungan dengan bunga seruni. Nah, secara motif bunga seruni itu adalah lebar bentuknya, ya, lebar selebar telapak tangan, kadang ada yang lebih. Nah, jika kita mengejawantakan ke hal-hal lainnya, yaitu ke spesies kucing, ya, yang identik dengan motif dari bunga seruni itu tidak ada yang lain selain adalah macan dahan, yaitu motifnya itu identik atau mirip dengan bunga seruni. Nah, 2 tahun lebih yang lalu itu kita menemukan fakta di lapangan yang saya sambung tadi itu, ya, bahwa ada, maaf ya, pemburu menemukan, atau ya, kita tidak membahas lebih jauh ya di video ini, entah itu ketangkap atau gimana ya, kita tidak membahas ke situ, ke hal itu, ya. Tetapi pemburu ini, ya, si pemburu ini menemukan sosok kucing yang lebih besar dari kucing hutan, ya, tetapi lebih kecil dari macan kumbang atau macan tutul. Itu tidak ada lainnya selain dari macan dahan. Nyampe lokasi hujan, kita itu malah kehujanan. Padahal yang kita fokuskan cari itu ada di seberang situ. Oh, benar-benar gelap total gitu ya. Jadi kita masih belum mengeluarkan kamera, kita belum set kamera untuk bisa melihat jauh ke sana karena hujannya kayak gini. Nah, macan dahan akhirnya kita identikan, ya. Ini kita sebetulnya sangat hati-hati mengidentifikasi ini, ya, karena berhubungan dengan sesuatu hal yang langka, apalagi punah atau tidak ada, ya, itu perlu kehati-hatian yang sangat tinggi. Jadi kita tidak sembarangan. Makanya ini adalah sesuatu yang identik. Jadi kita itu belum menemukan hal lainnya, pendukung lainnya, tetapi pendukung identiknya adalah itu. Kita akhirnya berusaha mencari di tempat inilah, di tempat ini pemburu itu menemukan kucing tersebut yang kita identikan dengan macan dahan atau kita sebut dengan macan seruni tersebut. Di tempat ini akhirnya kita berkali-kali mencari, mengidentifikasi, ya, di tempat ini, walau kita belum menemukan sosoknya, ya, tetapi kita sudah mendengar paling tidak ada auman atau raungan, walau itu kecil, ya, suaranya kecil. Kemudian ada kelebatan di video yang tahun lalu, itu ada kelebatan kuning di atas pohon yang sangat gesit, akhirnya lepas dari tangkapan kamera kita karena kita memakai kamera tele itu sekali geser sedikit saja itu sudah hilang, ya. Ada sosoknya yang kita tampilkan di thumbnail YouTube kita. Kemudian ada hal lain lagi. Apakah mungkin macan seruni atau macan dahan ini adalah lepasan? Nah, ini karena kita tidak memungkiri di Bali ini waktu ada pandemi,
ya pandemi COVID itu banyak ya, banyak tempat-tempat penangkaran atau sekelas taman safari ya kayak gitu itu pada bangkrut, ada yang bangkrut ya. Kemudian ada kasus yang melepaskan satwa-satwanya daripada kelaparan di tempat tersebut ya, akhirnya dilepaskan. Itu ada beberapa kasus itu. Atau jangan-jangan ini lepasan dari tempat-tempat penangkaran itu, atau tempat-tempat apa itu namanya ya, taman sekelas taman safari atau apa itu, kita kan juga kurang paham. Itu ada faktor itu lain. Tetapi kalau kita balik lagi ke cerita-cerita dari orang tua, ini kisahnya itu sudah begitu sangat lama. Kalau kejadian di lapangan kita menemukan dari pemburu tadi itu adalah 2 tahun yang lalu ya, sekitar 2 tahun lebih yang lalu. Tapi ada kisah lain dari orang tua, orang-orang tua, bahkan dari leluhurnya orang tua tersebut, yang kebanyakan mereka ini adalah para pencari madu, pencari kayu, pencari daun pandan ya, di tempat ini pencari daun pandan, bahwa ada sesosok kucing besar yang ada di atas pohon, yang konon dulu itu sering menangkapi ayam hutan. Itu kan cukup lama, tetapi yang lebih kalau dianalogikan dalam pemikiran saya, yang lebih menjurus lagi itu adalah satuannya adalah lepasan. Ya, lepasan dari penangkaran. Walau ada metode lain, yaitu tadi sudah berpuluh atau beratus tahun hidup di sini tetapi tidak terdata juga. Tetapi yang lebih kuat itu dari pemikiran saya itu adalah satwa lepasan. Mungkin ini adalah macan dahan Kalimantan, kita tidak tahu kan, ya kan? Karena kan di taman safari atau penangkaran itu ada satwa-satwa dari daerah lain, bahkan dari negara lain, ya kan? Nah, salah satu contoh juga kalau kita ke daerah ini Bedugul, tepatnya di Danau Buyan ya, Gunung Lesung itu, antara Gunung Lesung, Danau Buyan sama Danau Tamblingan itu ada hutan yang begitu sangat rapat lebat ya. Kalau kita di Bali kan paham ya, yang di tempat tersebut di daerah Puro Pandi dan sekitarnya itu hutannya sangat lebat. Di situ itu kita bisa menemukan satwa-satwa yang bukan dari Bali, terutama kayak landak. Kita pernah menemukan landak Jawa, ya, kemudian landak Sumatera, terus landak Malaysia, kemudian kayaknya ada landak spesies landak lagi dari luar dari Indonesia, karena rambutnya begitu sangat panjang lagi di kepalanya itu. Jadi kita menyebut itu berani karena di situ itu aman, ya, penjagaan juga banyak, kemudian tidak ada kasus penangkapan dan lainnya, karena di situ pun menjadi tempat areal pelepasan satwa liar. Jadi kalau yang melepaskan kebetulan melihat video ini pasti akan paham atau tahu ya, karena memang ada kabar beberapa tahun yang lalu ada pelepasan satwa liar, termasuk ya dari landak, kemudian bahkan ada ular piton yang dilepaskan di daerah Gunung Agung itu. Ada beberapa teman kita, saya tidak menemukan langsung, itu menjumpai ular piton begitu sangat besar. Itu adalah lepasan dan jinak lagi, lepasan dari tempat-tempat penangkaran tersebut, yang karena ada pandemi itu. Kebetulan di Bali ini menggantungkan penghasilan itu dari pariwisata. Waktu itu kan tidak ada wisatawan sama sekali, akhirnya teman safari dan penangkaran satwa liar dan lainnya itu tutup ya. Itu ada berita terkini ya dari hutan-hutan di Bali. Jadi kita akan lebih menghati-hati untuk mengidentifikasi, meneliti, jangan-jangan itu tadi ini adalah satwa dari luar Bali ya, satwa dari luar Bali dilepaskan di sini. Nah, salah satu contoh lagi, ini saya hampir ketinggalan, burung hut-hut. Bayangin, burung hut-hut ini hidupnya di Eurasia, ada di Timur Tengah ya, ada di sana. Tapi yang kita identifikasi hidup di Bali itu yang hut-hut Eurasia, itu ada di Bali. Pasti itu adalah lepasan. Nah, kasusnya kayak yang saya sebutkan tadi itu, tempat-tempat yang bangkrut ya, penangkar atau taman safari yang bangkrut di Bali, akhirnya satwa-satwanya itu daripada kelaparan dilepaskan.
dan banyak hal-hal lain, banyak satwa lain pastinya yang belum kita ketemukan. Jadi kita akan sekali lagi akan lebih berhati-hati, itu apakah asli endemik di Bali atau satwa dari luar Pulau Bali atau satwa dari luar Indonesia yang dilepaskan di Bali. Jadi begitu, inilah tempatnya si macan seruni, yaitu yang identik dengan si macan dahan.